Shalom, puji Tuhan, seluruh pejabat GBI yang ada di Jakarta. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melakukan acara ngeteh, yaitu ngobrol teologia. Dan kita percaya melalui ngobrol teologia ini, para pejabat mendapatkan edukasi lebih lagi untuk menopang dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam acara ngeteh ini seperti biasa, bahwa host yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Muda Andi Otnil. Untuk itu saya serahkan waktu selanjutnya untuk mengajak kita ngobrol dalam acara yang memberkati ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Kiki. Shalom Bapak Ibu pejabat Gereja Bethel Indonesia di mana Anda berada. Nah, saya yakin dan percaya Anda semua pasti sudah mengenal beliau, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, Ketua BPD GBI DKI Jakarta. Sekaligus juga beliau adalah Gembala Sidang dari GBI Prena. Geraha Pena maksud saya, betul. Iya, Geraha Prena, betul sekali. Nah, dari Glow Fellowship Center, tentu saja kalau sebut nama ini Anda pasti sudah tahu. Ini adalah lokasi di mana Tuhan izinkan kami mengambil kembali sebagai satu lokasi untuk ngobrol teologi, obrolan yang tentu saja santai, tetapi mengedukasi, menginspirasi, bahkan juga mengencourage kita agar jangan pernah berhenti belajar dan mau tetap mendengar. Agar setiap pejabat Gereja Bethel Indonesia, khususnya bagi Anda kawasan di Jakarta, adalah pejabat-pejabat GBI yang tidak hanya takut akan Tuhan, tetapi juga semakin hari semakin maju ke depan, menjadi hamba Tuhan yang tentunya membuat Tuhan bangga adanya kita di tempat muka ini. Nah, Bapak Ibu pejabat, saya akan mulai perkenalkan dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Yaitu beliau seorang hamba Tuhan. Bagi Anda yang mungkin berada di daerah wilayah Jakarta Selatan, Anda pasti Anda juga mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Pendeta Dharma sebagai Ketua Perwil Jakarta Selatan. Betul ya Pak? Boleh dipakai wirelessnya Pak? Betul Pak. Betul Pak, ya puji Tuhan. Ini satu hal yang tadinya kita nggak biasa ngomong pakai masker ya Pak. Tapi kalau nggak pakai masker malah jadi nggak biasa, jadinya malah aneh Pak. Tapi ini hal yang luar biasa. Baik. Tapi Bapak sehat ya Pak? Baik, puji Tuhan Pak. Terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber kami pada hari ini. Nah selanjutnya saya ingin sekali ke sebelah kanan beliau, tapi izinkan saya untuk ke seberang saya, ke depan saya. Di hadapan saya adalah hamba Tuhan, Bapak Pendeta Bun Mintat. Boleh coba tes dulu Pak, shalom ya Pak. Shalom semua saudaraku dikasih Tuhan, para pejabat GBI. Iya, ini adalah Kadep Teologi dari BPD GBI di Jakarta. Pandangan-pandangan teologis beliau selalu memberikan masukan-masukan yang positif buat kita sebagai pejabat Gereja Bethel Indonesia. Nah selanjutnya tentu saja sebagai narasumber utama kita yaitu hamba Tuhan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong sebagai Gembala Sidang GBI Glow. Shalom Pak. Haleluya, shalom. Shalom. Itu dia. Haleluya. Saya mau rindu dengar kata haleluya, haleluya. Cuma haleluyanya kurang garing nih karena ditutup-tutup begini. Tapi saya khawatir sama sebelah saya nih Pendeta Bu Mintat, soalnya itunya zebra begitu. Waduh, saya pikir wah ini seperti kayak ada harimau di samping saya. Siap untuk menerkam segala pengajaran yang tidak betul. Haleluya. Iya, sebenarnya obrolan teologi ini tentu saja apalagi yang kita bahas saat ini adalah bicara mengenai Israel Palestina. Ya. Tapi kita mau bicara Israel dulu nih Pak. Nah kalau bicara Israel kok seakan-akan saya beratnya tuh ke sebelah kanan saya dulu nih. Dari tadi angin segernya ke sebelah sini dulu katanya. Ya sebagai hamba Tuhan yang memang sudah beberapa kali bahkan tidak terhitung untuk ke Israel. Saya ingin membahas sesuatu rasa dulu deh. Apa sih ketika Pak Dharma ada di sana? Rasa apa yang Bapak dapat sebagai hamba Tuhan selain akhirnya tergenapi juga nih berdiri di atas tanah perjanjian, tanah suci. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya apa yang dirasa, memang ini menjadi sebuah hal yang bagi saya itu kalau bicara menginjak Israel, bahkan pertama kali saya menginjakkan Israel ini kayak mimpi Pak. Kenapa demikian? Karena sejauh ini
kan tidak semua orang Kristen yang membaca Alkitab bisa menginjakkan kaki di sana. Tetapi waktu kita menginjakkan kaki di sana, kita bisa merasakan seperti apa yang Alkitab sudah katakan, melihat danau di mana Yesus berjalan, ya, melihat tempat-tempat di mana Yesus pernah melakukan mujizat. Itu seperti sebuah hal yang mimpi begitu, Pak, ya. Dan ditambah lagi kita tahu bahwa Israel ini merupakan satu fenomena bagi dunia secara keseluruhan. Karena kenapa demikian? Menurut saya ini sebuah hal yang bagi bagi negara-negara di dunia ini merupakan sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Satu negara yang kecil tapi memiliki dampak yang besar, khususnya bagi berbicara peradaban manusia. Kenapa demikian? Ya, kita tahu sama-sama bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan, ya, khususnya berbicara dengan IT dan lain sebagainya, itu asalnya dari sana. Orang-orang di sana yang pertama kali bisa membuat atau yang menciptakan apa yang saat ini kita rasakan sangat bermanfaat untuk kehidupan kelangsungan umat manusia. Luar biasa. Ada satu kalimat yang menarik, sebuah negara kecil namun berdampak luar biasa. Kalau bicara berdampak luar biasa, saya yakin dan percaya Gereja Baptis Indonesia juga sekarang ini semakin berdampak luar biasa, karena Ketua 1 BPH Gereja Baptis Indonesia adalah Pak Gilbert Lumoindung sendiri, yang sudah membawa dampak besar bagi setiap generasi. Pandangan Anda mengenai negara Israel. Tadi kita sempat cicat nih Pak, di belakang kalau Pak Dharma kan sering bolak-balik nih. Nah, kalau Pak Gilbert itu tidak sering bolak-balik, tapi pernah tinggal di sana atau gimana Pak Saudara? Silakan Pak, pandangan Bapak mengenai. Jadi saya pernah tinggal 8 bulan di Yerusalem. Kebetulan saya tinggal 5 menit dari Sheikh Jarrah yang sempat jadi keributan dan persoalan. Jadi kalau kita bicara Israel dulu, kita harus ngerti dulu mana yang Israel gitu. Karena orang Indonesia pokoknya Yesus lahir di mana? Di Israel. Padahal sekarang wilayahnya wilayah Palestina gitu. Nah, ini sebetulnya sempat perbicaraan saya sama Habib Rizik. Karena waktu itu ada sempat ribut-ribut dari FPI karena tidak suka dengan iklan-iklan di koran tentang rombongan orang Kristen yang pergi ke Israel. Karena katanya, wah ini apa ini? Ini Zionis atau apa ini gitu. Padahal saya datang ke beliau dan saya bilang sederhana, Habib, seandainya Yesus lahir di Bethlehem, gue perginya ke Bethlehem. Jadi jangan kita langsung membuat diksi kesimpulan yang aneh gitu bahwa semua orang Kristen itu pro Israel. Wah, berarti kalau Israel nyerang Palestina, berarti orang Kristen sedang bersyukur, orang Islam menderita. Ini nggak ada hubungan dengan agama. Yang pertama kita harus tahu dulu kalau anak Tuhan atau orang Kristen berangkat ke Israel, tidak ada hubungannya dengan dukungan politik. Hubungannya Yesus lahirnya di Bethlehem. Bethlehem hari ini wilayah Palestina. Nah, tetapi untuk masuk Palestina harus lewat pintu Israel gitu. Jadi ya memang otomatis berangkatnya ke Israel. Dan kadang-kadang ada banyak orang Indonesia juga nggak ngerti kok. Sampai Bethlehem dia ketemu orang shalom, diomelin sama orang situ gitu. Karena kalau kita bilang marhaba ahlan wa sahlan, ya mereka senang gitu. Karena orang Indonesia pikir pokoknya ucapan damai itu shalom gitu ya kan. Nah, ada banyak orang Palestina marah kalau kita bilang shalom gitu ya kan. Karena orang Indonesia nggak ngerti gitu. Apalagi kalau masuknya dari Mesir ya Pak. Apalagi belum apa-apa sudah begini. Ini udah sampai Israel belum gitu. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa hubungan Indonesia Kristen lah, hubungan orang Kristen kepada Israel sebetulnya lebih bukan urusan politik gitu. Tetapi lebih kepada urusan rohani gitu. Kenapa? Yesus lahirnya ya di Bethlehem. Bethlehem ini sekarang wilayah Palestina. Tapi Yesus matinya di Yerusalem. Jadi kalau ditanya
orang Kristen ini dukung Palestina atau dukung Israel? Pasti pergi kedua-duanya kok gitu. Yesus lahirnya di Bethlehem, nah itulah indahnya. Yesus harusnya pembawa damai. Karena apa? Karena loh, lahirnya kan di Palestina. Sekarang kan Bethlehem waktu itu wilayah Yudea, ya kan? Tapi sekarang kan wilayah Palestina. Jadi mau nggak mau, apapun yang terjadi, rombongan Indonesia pasti mengunjungi Palestina, belanja di Palestina, memberkati Palestina. Tetapi kemudian matinya di Yerusalem, naik ke surganya dari Bukit Zaitun, Yerusalem juga gitu. Jadi akhirnya apa? Yesus pembawa damai buat kedua-duanya. Dan kalau kita sebut diri kita Kristen, ya otomatis kerinduan kita cuma satu. Lihat Palestina sama Israel berdamai. Amin. Hanya Amin. itu saja. Amin. Itu saja kerinduan. Setiap orang Kristen yang benar tidak mungkin mendukung peperangan. Tidak mungkin, Israel harus menghabisi Palestina. Pasti kita berdoanya, Tuhan biarlah damai. Yesus lahir Palestina. Mati Yerusalem di Israel, ya udah gitu. Jadi tergenapilah Yesus Raja Damai karena peristiwa historisnya seperti itu ya Pak ya. Nah kalau bicara menghistoris tentu tidak lepas dari teologisnya Pak. Ada istilah bahwa Israel itu asalnya itu kan dari kata penipu. Berarti layak ini gak layak kalau didatangin karena itu bukan, katakanlah bukan kota suci, bukan negara suci, bukan tempat yang layak. Barangkali bisa diperjelas secara sederhana agar tidak menjadi satu ketakutan kalau kita bicara mengenai jangan ngomong Israel deh, ini lagi sensitif atau lagi apa. Karena memang ada banyak hal juga, nanti kita akan bicara mengenai keagamanya Pak ya. Tapi sebelum ke situ silakan Pak Bun Mintat. Ya baik, shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau saya melihat, saya coba naik ke tempat yang lebih tinggi melihatnya. So Israel ini adalah dia dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena nenek moyang mereka karena Abraham. Oke, mohon izin Pak, kita ulangi, tidak ada strong point yang pertama. Jadi Israel ini dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab Tuhan mau supaya dari bangsa inilah mengenal Allah yang benar itu kepada seluruh dunia. Tapi Israel kadang salah kaprah juga. Mereka pikir itu dialah bangsa terpilih, yang lain itu bangsa buangan gitu. Ini konsep yang salah sebenarnya. Memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi kata Tuhan Yesus, dari bangsa Israel. Karena memang dari iman Abraham itulah gitu. Jadi Israel itu dipilih bukan karena untuk meniadakan bangsa lain, adalah untuk supaya mengenal Allah yang sesungguhnya itu datang dari bangsa ini. Memang kepada bangsa inilah Allah menyatakan dirinya kepada mereka. Kita harus terima, itu fakta sejarah. Gitu. Jadi seperti Pak Gilbert dikatakan betul, Tuhan Yesus datang bawa damai. Israel itu ada untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ini, mengenal Allah yang benar itu. Nah, gitu. Kalau sampai di kalimat Pak Bun Mintat tadi bahwa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dharma juga bahwa memang banyak hal yang muncul dan lahir dari sana, dan itu benar-benar menjadi sendi-sendi perekonomian, sendi politik, sendi teknologi untuk setiap negara di dunia ini. Dan juga dengan konsep yang disampaikan oleh Pak Gilbert tadi bahwa lahirnya di Bethlehem, tetapi mati dan naik ke surganya juga di kawasan Israel. Dan memang puji Tuhan ketika saya ke sana, yang unik juga memang ketika saya menuju ke daerah Bukit Zaitun, ke kawasan-kawasan di Kubah Emas, ada 2 tentara dengan 2 seragam, namun mereka kondusif, jadi tidak ada masalah gitu. Dan yang secara teritorialnya diakui sebagai ibu kota Israel, Yerusalem, tetapi yang menjaga adalah tentara Palestina sebagian besar. Ada yang seperti itu, kira-kira demikian. Betul nggak Pak Gilbert kira-kira? Ya, jadi di Israel itu kan ada wilayah A, B, dan C. Iya. Jadi wilayah A adalah kuasa Palestina dan dijaga oleh tentara Palestina. Itu yang sekarang seperti kayak Ramallah, Jenin, lalu Bethlehem, Jericho, itu wilayah A. Iya. Tapi kemudian ada wilayah B. Nah, wilayah B adalah wilayah Palestina tapi dijaga oleh tentara Israel. Kenapa? Karena dianggap ada hal-hal yang sangat sensitif. Seperti salah satunya adalah Bukit Moria atau Temple Mount, atau yang selama ini disebutnya sebagai Al-Aqsa.
gitu, atau wilayah Al-Aqsa. Bukan hanya Al-Aqsa Mosque, karena wilayah Al-Aqsa itu ada 2 mosque, ada Al-Aqsa Mosque, ada Kubah Emas gitu. Nah, baru C itu wilayah Israel gitu. Wilayah Israel dijaga oleh Israel. Nah, itu sebetulnya sudah sangat jelas. Tetapi persoalannya di sini Palestina juga terbagi 2. Nah, itu yang seringkali orang Indonesia tidak mengerti. Orang Indonesia ketika melihat Hamas menyerang Israel, langsung berpikirnya, oh Palestina menyerang Israel. Enggak betul gitu. Kenapa? Karena Hamas ini adalah partai politik. Oke. Hanya partai politik, bukan negara. Mohon izin, Pak. Hanya partai politik. Jadi Nah, yang disampaikan Bapak tadi adalah Hamas tidak mewakili keberadaan sebuah negara. iya, Karena dia hanya bagian oposisi. partai politik Partai oposisi. politik oposisi yang tidak mau tunduk pada pemilu. Pemilunya pemenangnya adalah Fatah. Nah, dalam hal ini terpilihlah presiden namanya Mahmud Abbas, lalu Perdana Menteri namanya Dr. Mohamed Stayeh. Nah, apa yang terjadi di bawah kepemimpinan Ismail Haniyeh dari dari Hamas, mereka tidak mau tunduk. Jadi apa yang terjadi? Mereka lari, mereka kumpul membangun kekuatan di Hamas, di Gaza, dan tidak mau tunduk pada aturan-aturan Fatah, sehingga baik presidennya Mahmud Abbas maupun Perdana Menterinya itu dilarang masuk Gaza. Gitu. Kita harus ngerti budaya politiknya dulu gitu, sehingga ketika Indonesia misalnya, oh itu Palestina, oh itu no, itu Hamas gitu. Sementara hubungan antara Israel dan Palestina semakin hari sudah semakin baik. Gitu. Semakin hari sudah semakin ada baik. wilayah A, Ya, ada wilayah wilayah B, ada wilayah C. Di wilayah A tidak akan ditemukan tentara Israel, kecuali ada kejahatan di mana mereka masuk ke sana, dan itu tentara Israel akan masuk dan hanya mengambil. Gitu. Israel tunduk pada perjanjian Oslo itu. Nah, tetapi yang kedua di wilayah B, wilayah Palestina yang ada hal-hal penting di dalamnya, maka ada tentara Israel yang menjaga. Tapi hanya menjaga, tidak bisa berbuat lebih banyak. Dan biasanya kalau mereka menjaga di sana, mereka dipagari dengan pagar supaya mereka tidak bisa interaksi langsung. Baru wilayah C tidak akan dijumpai tentara Palestina. Kira-kira begitu. Berarti kalau kita melihat dari situasi sekarang dengan sejarah-sejarah yang ada, sebenarnya tidak perlu ada masalah jikalau tidak ada dalam tanda kutip gerakan-gerakan yang sifatnya oposisi seperti yang tadi disebutkan Hamas tadi, sehingga tidak ada salah informasi bahwa mereka mewakili isi dan suara hati rakyat Palestina gitu ya. Karena kan sekarang gambarnya seperti itu. Tapi saya tidak bicara mengenai politik, tapi saya bicara kembali ke rasa. Kenapa? Karena Bapak Ketua BPD GBD Jakarta Pak Kiki Cahyadi juga pernah datang ke Tanah Perjanjian. Mohon izin Pak, tadi disebutkan oleh Pak Gilbert bahwa jadi sebenarnya ada hubungan antara Israel dan Palestina yang semakin hari sudah semakin baik. Ketika Bapak pergi ke sana, kebaikan dan keindahan apa yang Bapak benar-benar rasakan? Selain sebagai hamba Tuhan yang datang ke Tanah Perjanjian, bagaimana situasi di sana ketika Pak Kiki lihat? Perdagangannya, kemudian hubungannya, lalu apakah spooky, apakah benar-benar seram, kaku gitu? Nggak ada yang berani, karena ada rumor, oh kalau di sana jangan sampai ketawa-ketawa sama tentara, oh nanti ditegur. Bagaimana? Silakan Pak Kiki. Yang saya alami ketika kami rombongan ada di Israel, di Palestina, kami merasakan sesuatu yang indah. Ya, apa keindahannya? Kita bisa melihat bahwa kita tahu bahwa di situ ada 3 agama ya, yaitu pertama agama dari orang Yahudi sendiri, kemudian ada agama Kristen, kemudian ada agama Muslim. Tapi mereka tidak pernah mempersoalkan yang namanya agama. Mereka bisa hidup dengan baik. Ya, selama ini mereka bisa hidup dengan baik. Jadi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan agama, Pak. Dan mereka bisa hidup dengan baik. Bahkan yang saya tahu bahwa orang-orang Palestina yang ada di Israel pun mereka bisa hidup dengan baik, bisa nyari nafkah dengan baik, ya. Jadi intinya kalau menurut saya di sana sesuatunya baik. Jadi kadangkala memang mungkin berita yang didengar bisa berbeda. Padahal kalau kita datang ke sana semuanya keadaannya dalam keadaan baik. Itu yang kita alami, Pak. Jadi itu betul ya Pak ya? Iya. Ya.
Nah, kalau kita bicara mengenai sejarah Israel, saya rasa tidak akan cukup dalam waktu sekitar 30-40 menit. Saya ingin langsung masuk kepada poin. Poin sebagai pandangan teologis seorang hamba Tuhan, bagaimana jika ada seorang yang mengatakan begini, oh itu Israel itu kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu gereja. Bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah pandangan teologis ini tepat atau bukan masalah tepat atau salah, tetapi ada yang harus yang ada yang lebih pas? Kira-kira silakan. Iya, pandangan baik. Anda. Jadi kita kalau melihat sebuah rencana Allah jangan sepotong-sepotong. Allah kita itu Allah yang perfect. Dia kerja itu bukan rencana A gagal lalu pindah ke rencana B. Allah itu rencananya sempurna. Dia teratur gitu. Jadi apakah itu Israel atau gereja itu mereka bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Walaupun memang ketika kita ingin melihat di perjanjian lama, seluruh rencana Allah kan digenapi dalam Kristus gitu. Orang Israel pun kalau tidak terima Tuhan Yesus, dia tentu tidak akan selamat. Walaupun dia bangsa pilihan secara bangsa, tapi kalau dia tidak menerima penggenapan perjanjian lama, sebab ada orang Israel mengaku Israel tapi tidak percaya penuh apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Oke, mohon izin Itu Pak. Tadi persoalannya. ini poin penting juga. Nah. Ada orang Kristen yang tidak mau menerima yang tadi Bapak sampaikan tadi, mohon Enggak, maaf. orang Israel. Ada orang Israel. Ya, orang Israel kan dia kan perjanjian lama dan biasanya dipersepsikan kan. Iya. Tidak semua orang Israel itu menerima apa yang disampaikan perjanjian lama. Oke, tidak Kalau semua mereka orang Israel menerima apa yang di perjanjian lama. Kalau mengerti perjanjian lama, penggenapan kan jelas adalah Kristus Tuhan kita, gitu. Jadi kalau mereka adalah sungguh-sungguh menerima kitab perjanjian lama, mereka menerima Kristus. Tidak bisa tidak. Sesedang iman kita, kitab suci mengatakan Allah berbicara pada Nabi, pada puncaknya dia bicara lewat anaknya, kitab Ibrani kan jelas, gitu. Jadi tidak ada keterpisahan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru gitu. Jadi sekalipun orang Israel orang pilihan, kalau dia tidak terima Kristus, dia adalah ranting zaitun yang dipotong. Yang dipotong gitu. Ranting zaitun yang dipotong. Iya. Jadi tidak bisa, sekalipun dia bangsa pilihan, tapi Tuhan menggenapi bangsa ini, rasul-rasul kan dari Israel. Para rasul orang Israel kan, orang Yahudi. Betul. Itu harus kita akui gitu. Tapi siapapun mereka dari bangsa Israel yang tidak menerima Kristus adalah Mesias, mereka tidak mungkin selamat. Lalu bagaimana dengan pandangan bahwa gereja itu adalah Israel yang sesungguhnya? Jadi Israel itu seakan-akan bukan satu makna yang konkret dengan keadaan sebuah negara, tetapi itu adalah sebutan bagi orang dipilih atau satu bentuk yang dipilih Tuhan. Menurut Pak Bun Minta? Ya, kalau memang Alkitab menjelaskan itu ketika Paulus berbicara ini disebut Israel bukannya Israel secara jasmani, tapi mereka yang disebut keturunan Abraham itu siapa? Bukan keturunan secara lahiriah gitu. Tapi harus akui, jadi kalau mau Israel yang murni, dia imannya harus kepada Kristus. Kalau disebut sebagai umat pilihan ya situ, gitu loh. Nggak bisa enggak. Jadi puncaknya memang harus menerima apa yang disampaikan di perjanjian lama, penggenapannya adalah Kristus sendiri. Memang kita harus disebut Israel, betul. Israel secara rohani dalam pengertian Israel rohani, ya. itu lebih tepat. Karena berarti. kan Paulus mengatakan di kitab Galatia juga sama kan, yang disebut keturunan Sarah itu kan bukan dari perempuan perhambaan, dari seorang perempuan yang merdeka gitu. Siapa mereka? Mereka yang kalau dari Hagar itu adalah Israel dan Yerusalem yang sekarang hidup dalam perhambaan. Itu bukan keturunan Abraham yang disebut itu. Jadi kalau menurut saya jelas Alkitab mengatakan Israel yang percaya kepada Kristus dialah Israel sejati. Mohon izin Pak, agak dekat sedikit. Ya. Nah, ulang ini penting juga. Israel yang percaya kepada Kristus, dia adalah Israel yang Tuhan dialah maksudkan. Israel sejati. Iya, Israel yang maksudkan gitu. Kalau Israel yang kalau secara pengertian rohani ya bukan sebuah komunitas bangsa gitu. Betul. Kalau dia tidak terima Kristus, dia bukan disebut keturunan Abraham. Oke. Bukan Betul. keturunan Abraham. Walaupun secara darah daging dia keturunan Abraham gitu. Tapi secara Tuhan dia bukan keturunan Abraham sesungguhnya gitu. Oke, bicara mengenai keturunan, sedikit saya maksimalkan waktu kita kepada Pak Dharma. Ada beberapa juga yang masih agak sedikit bimbang dan bingung mengenai orang Israel itu Kristen semua. Padahal antara Kristen dengan yang non Kristen pun juga ada di sana juga, walaupun mereka adalah bangsa Yahudi, iya kan?
Bagaimana Pak pandangan Bapak yang terjadi sekarang ini? Silakan. Kenyataan di sana supaya ini bisa menjadi informasi yang faktual juga untuk kita. Iya, kalau berbicara kenyataan yang ada di sana seperti yang saya alami, kadangkala kan kalau saya pergi ke sana, kadangkala saya nginap di wilayah yang masuk otoritas Israel, kadang masuk wilayah otoritas Palestina. Walaupun belakangan ini ya Pak Gilbert ya, itu banyak kan memang grup Indonesia tuh seringkali tempatnya nginepnya hotelnya di otoritas Palestina, di Bethlehem, atau kita nginap kadang di Jericho, di Intercontinental, Pak Gilbert pasti tahu. Nah, dari pengalaman yang saya alami selama saya pergi dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan ziarah ke sana, yang saya lihat ini yang sebenarnya harus diluruskan. Saya rasa banyak orang-orang yang tidak mengerti hal ini. Tadi seperti yang disampaikan Pak Gilbert bahwa kalau Hamas melakukan penyerangan ke Israel, orang akan berpikiran bahwa Palestina serang Israel, padahal nggak demikian. Nah, ini juga yang harus diluruskan bahwa kadangkala kalau terjadi sebuah konflik di daerah Timur Tengah sana antara Israel dengan Palestina, orang berpikiran ini Kristen versus Islam. Kristen versus non-Kristen ya, Muslim. Padahal kalau kita ada di sana kita bisa melihat bahwa sejatinya tidak semua yang di daerah Palestina itu adalah Muslim. Gitu ternyata pernah saya satu kali dalam pengalaman saya nih Pak Gilbert. Waktu itu kami kebetulan hotel ada di Bethlehem, setelah selesai tur mau balik ke hotel. Nah kemudian ada di Bethlehem dan ada tembok. Waktu kami mau masuk bus, mau masuk ke daerah Bethlehem, ternyata di stop oleh tentara Israel yang kebetulan menjaga antara perbatasan Bethlehem dan Yerusalem. Ternyata kenapa? Karena ternyata di sana ada beberapa kelompok anak muda yang melakukan perlawanan, melempari batu tentara-tentara Israel yang ada di perbatasan itu. Dan waktu saya berbicara dengan guide, mereka katakan bahwa yang melempar batu itu anak-anak muda itu tidak semuanya adalah orang-orang dari non-Kristen. Jadi artinya bahwa orang-orang yang melempar batu itu pun termasuk Kristen juga, Pak. Yang Kristen dan Muslim di sana mereka melakukan penyerangan karena mereka memiliki satu pemahaman, ini tanah mereka. Ini tanah mereka memang tidak bisa melihat jauh ke belakang kepada sejarah. Tapi sekarang konflik yang terjadi seperti itu. Jadi kalau saya mau sampaikan adalah bahwa sangat penting untuk media memberitakan yang seimbang. Media untuk memberitakan hal yang benar. Tidak lagi melihat kepada sudut pandang agama, tetapi harus memberitakan yang benar sesuai dengan apa yang ada di sana. Sehingga orang tidak berpikiran bahwa konflik Palestina dengan Israel selalu berbicara tentang agama. Karena pada sejatinya tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa pengalaman yang dialami Pak Ketua itu juga saya alami. Kalau berbicara tentang harmonisasi agama, saya mau katakan di sana harmonis sekali sebenarnya. Jadi ini yang harus diluruskan. Berarti apa yang kita bicarakan ini berdasarkan sejarah, bagaimana lahirnya Yesus Raja Damai dengan kenyataan yang ada sekarang, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Tetapi ada hal yang harus diluruskan bahwa memang situasi yang ada sekarang memang tidak bisa kita bicarakan terlalu dalam. Tapi kalau boleh saya masuk ke poin berikutnya, dengan tinggal 8 bulan Pak Gilbert, apakah pandangan kita mengenai orang Yahudi itu harusnya Kristen atau Kristen itu sama dengan Yahudi? Silakan Pak, supaya penjelasannya sederhana saja agar lebih konkret. Ya, jadi pertama-tama gini, karena saya sempat tinggal 8 bulan di Yerusalem, nah saya pelajari dikotomi antara Arab, Yahudi, sebetulnya hampir nggak terlalu jelas gitu. Kenapa? Karena banyak sekali misalnya kayak klinik atau rumah sakit, dokternya Arab, suster-susternya Yahudi. Atau sebaliknya, dokternya Yahudi, suster-susternya Arab. Dalam perusahaan gitu, di bank misalnya, bosnya orang Arab, pegawai-pegawainya orang Yahudi. Atau sebaliknya, bosnya orang Yahudi, pegawainya orang Arab.
itu sangat biasa dan sangat normal. Sehingga kan kalau di Indonesia kesannya wah anti Yahudi, boykot produk-produk Israel, menjadi aneh. Kenapa? Karena kesef itu uang dalam bahasa Ibrani gitu. Uang yang mereka pakai itu jelas Bank of Israel gitu. Itu jelas Bank of Israel karena uangnya kan pakai uang Israel gitu ya kan. Simple aja gitu. Nah, terus misalnya kita pergi ke wilayah-wilayah Palestina, mau Ramallah, mau apapun gitu. Itu biasa sekali untuk susunya made in Israel, segala-galanya made in Israel, biasa sekali gitu. Kenapa kita di Indonesia lebih Arab daripada Arab gitu ya kan? Lebih anti Israel daripada mereka yang bersama di situ gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, lalu yang kedua yang saya pelajari di antara mereka sendiri sebetulnya tidak ada hal-hal yang menakutkan seperti kita gitu. Karena ini banyak hal urusan politik. Nah, kalau bicara politik kan sebetulnya di Indonesia juga kan ada saja gitu. Misalnya partai penguasa tiba-tiba diserang sama oposisi, tiba-tiba ada demo gitu. Tetapi nggak ada yang ribut kan gitu. Nggak ada yang ribut. Tapi kalau di Israel, wah ributnya sampai ke Jakarta, sampai ikut demo di Jakarta gitu. Padahal itu urusan politik biasa gitu, sangat Sampai biasa ada sekali. yang anak-anak muda disuruh berhenti sekolah dan disuruh sign dan harus pergi ke sana gitu ya Pak. Iya, Ya, karena akhirnya digoreng menjadi inilah persoalan agama. Contohnya misalnya, oh Israel mau menyerang Masjid Aqsa gitu. Di Israel sendiri ada puluhan ribu masjid. Ada puluhan ribu masjid. Baik di wilayah yang mayoritas Arab maupun di wilayah yang juga di dalamnya mayoritas seimbang antara Arab dan Yahudi. Nah, kalau memang Israel tidak suka ada masjid, ya masjid-masjid itu aja yang diberesin. Toh dunia nggak ribut, kenapa Al-Aqsa yang diributin gitu. Tetapi kenyataannya seringkali ada banyak kejahatan yang orang buat, misal lempar polisi pakai batu, lalu mereka lari ke dalam masjid. Itu sebabnya bukan tentara Israel nyerbu masjid, tentara Israel mengambil para perusuh ini dari dalam masjid. hanya di dalam ada beberapa oknum yang memang dengan sengaja ngiter-ngiter pakai handphone jadi, dengan banyak handphone gitu ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya begini, siapa yang sebetulnya tidak menghargai masjid itu sebagai tempat suci? Kalau kita hargai itu tempat suci, tolong jangan buat jahat lalu melarikan diri. Dan melarikan dirinya ke tempat suci lagi. Nah, berarti kamu tidak menganggap itu tempat suci, kamu menganggap itu tempat untuk bersembunyi. Ah, kan gitu. Oke. Nah, kalau pada pertanyaan tadi bagaimana dengan hubungan Israel, apakah mesti percaya Kristus? Memang istilah seringkali menjadi masalah. Contohnya gini, tadi yang terhormat pendeta Bumintat misalnya bilang, oh ya harus percaya Yesus, harus percaya. Nah, buat Yahudi itu sangat sensitif. Kalau bilang, oh percaya Kristus, percaya Yesus, wah ini apa gitu. Nah, itu sebabnya mereka punya istilah dalam bahasa Ibrani, yaitu mesianik gitu, Mesias gitu, Mesaya gitu. Nah, lebih sejuk untuk mereka dengar bahwa makanya tidak ada kita jumpai orang Yahudi Kristen. Kalau Yahudi Kristen langsung dibuang dari lingkungannya. Kenapa? Karena bagaimana bisa you are Jewish, if you are Jew you have to be Jewish. Itu ada istilah dalam istilah Ibrani. If you are Jew, you have to be Jewish. If you are Jewish, you have to be Jew. Jadi kalau kamu beragama Yahudi, kamu harus orang Yahudi. Kalau kamu orang Yahudi, kamu harus beragama Yahudi. That's it, gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak menyebut diri mereka Christian. Mereka menyebut diri mereka Messianic Jew. Messianic Jew adalah kelompok orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Mesias yang dinantikan itu sudah datang melalui Kristus. Apakah itu yang disebut juga aliran mesianik yang sekarang? Itu dia Messianic Jew. Nah, Messianic Jew buat orang Yahudi sekarang kira-kira dia semakin meningkat terus ya. Sekarang mungkin udah sekitar 3-4% penduduk Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias gitu. Nah, Messianic Jew buat orang Yahudi kebanyakan itu a strange Jew, but still Jew. Mereka adalah Yahudi yang aneh karena alirannya agak aneh. Mungkin kalau buat saudara-saudara kita yang Muslim dia kayak Ahmadiyahnya lah gitu. Jadi ini Yahudi yang aneh tetapi still Jew. But if you are Christian, kalau kamu sebut diri kamu saya Kristen, oh kamu pasti udah bukan Yahudi gitu. Karena kamu udah melepaskan keyahudian kamu dan sekarang jadi orang barat.
Karena Kristen itu agama barat gitu. Nah, kira-kira seperti itu, bahwa orang Yahudi harus percaya, harus seperti yang tadi Pak Buminta katakan, harus percaya tentang Mesias. Nah, hanya persoalannya apakah Mesias sudah datang melalui diri Kristus atau mereka akan menantikan lagi. Nah, itu sebabnya misalnya gini, banyak orang bilang, oh Zionism itu gerakan politik. Nggak bisa disebut gerakan politik. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, setiap kali bangsa Israel berbuat salah, diusir dari tanahnya. Ada aja persoalan, mereka diusir, mereka dijajah, mereka tidak bisa menguasai tanah. Karena dari perjanjian pertama Tuhan adalah tentang tanah. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, kenapa? Mulai dari para rabi-rabi Yahudi yang kemudian diperjuangkan oleh yang namanya Theodor Herzl, mereka buat gerakan Zionism. Nah, banyak orang pikir, oh ini gerakan politik untuk menghancurkan, nggak ada hubungannya sama Palestina. Mereka hanya, Zionism bukan gerakan politik, Zionism itu hanya gua mau kembali ke tempat gua. Kenapa gua mau kembali ke tanah ini? Karena selama ini mungkin saya sudah berdosa. Saya sudah melupakan Tuhan. Dan buat orang-orang Yahudi, kita udah berhasil kok di Eropa. Ada banyak mereka yang meraih Nobel kok, ada mereka yang pengusaha-pengusaha kaya. Tetapi mereka nggak mau terjadi sejarah Mesir terulang lagi. Kenapa mereka bisa ada di Mesir sampai 400 tahun? Karena ada Yusuf sebagai Perdana Menteri di situ. Artinya ada banyak orang yang kemudian punya jabatan-jabatan tinggi. Tetapi kemudian akhirnya mereka dijajah. Nah, mereka juga ngertinya begitu. Mereka ini di Eropa, pemenang-pemenang Nobel, orang-orang hebat, pemain-pemain yang luar biasa. Nah, kemudian mereka mikir, apakah kami mau terus bahagia di sini? Betul. Di tanah yang bukan tanah kami. Iya. Sampai kejadian Holocaust terjadi. Waktu Holocaust terjadi, mereka baru sadar, benar kami harus kembali. Nggak ada jalan lain. Nah, itu sebabnya ketika bicara Zionis, kan sekarang jadi, oh ini orang Kristen Zionis. Sampai ya. ada Iya. istilah bahwa ada Kristen Zionis dan segala macam. Iya. Enggak. Kita hanya melihat perjanjian Tuhan sesuai dengan misalnya Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Semua bicara bahwa mereka akan kembali ke gunungku yang kudus, kata Alkitab. Nah, pada saat itu kan ada yang bilang, oh nanti semua akan jadi Kristen. Bukan. Mereka akan percaya who is the Messiah gitu. Jadi hilangkan bahwa Yesus ini adalah hanya milik orang Kristen. Bukan. He is the Messiah. Kenapa? Karena waktu ditanya oleh Yesus, menurut siapakah aku ini? Lalu Petrus mulai bilang, murid-murid bilang, menurut kata orang engkau lah ini. Lalu Yesus tunjuk Petrus, menurut kamu siapa aku? You are the Messiah, Son of the living God. Gitu. Jadi Yesus itu gak bisa kita privatisasi, kesannya hanya milik orang Kristen. Bukan, He is the Messiah. Tapi karena bahasa akhirnya kita pakai Yesus Kristus. Apa artinya Yesus Kristus? Sama. Jesus the Messiah. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya jadi Yeshua Hamashiach. Kenapa Yeshua Hamashiach? Yeshua artinya pemenang dan pelepas. Hamashiach artinya yang diurapi itu gitu. Nah, jadi sebetulnya apakah semua orang harus percaya Yesus? Orang Yahudi bukan. Setiap orang Yahudi sudah percaya Mesias. Hanya persoalannya Mesias yang sudah datang, nah gitu kan? Atau Mesias yang masih ditunggu kedatangannya. Kita orang percaya bahwa Mesias sudah datang, akan datang kembali. Tapi akan datang kembali bukan untuk membangun bait Allah. Dia datang kembali untuk menjemput kita masuk dalam kemuliaan. Begitu kira-kira kawan. Nah, puji Tuhan. Artinya kita sudah sampai kepada satu konklusi yang mengarahkan kita kepada edukasi yang lebih proporsional. Satu lagi terakhir boleh bonus ya Pak. Ada satu fenomena yang terjadi, tapi tidak semua. Jadi ini terjadi pada teman saya juga. Ketika sebelum pergi, seperti biasa saya kenal. Setelah pulang dari sana, tiba-tiba langsung semuanya serba Yahudi Pak. Khotbahnya pakai kerudung Yahudi, lalu kemudian pakai atribut Yahudi. Saya tidak menanyakan apakah ini salah atau benar, tetapi kira-kira apa yang menjadi sikap yang proporsional sebagai pejabat GBI agar juga tidak menyalahi dan tidak keluar dari frame yang sudah disepakati. Saya ingin mulai dari
Ketua kita BPD GBD Jakarta, pandangan Bapak mengenai hal ini. Lalu saya ingin kepada Pak Bumintat sebagai Kabid Teologi, apakah ini dibenarkan dengan langsung tiba-tiba semua serba bahasa, serba Yahudi gitu loh. Jadi kayak tadi kan kalau Pak Gilbert sampaikan, beliau sampaikan kenapa jadi lebih Arab dari Arabnya gitu ya. Saya juga punya pertanyaan sama Pak. Loh kok kayaknya berasa lebih di sana padahal ini masih daerah Jakarta gitu loh maksudnya. Iya kan? Nah lalu saya ingin sedikit summary dari Pak Dharma. Dan kalau tidak keberatan barangkali Ketua 1 BPH, pandangan Anda untuk bisa mengkonklusi dan mensummary bagaimana pejabat secara umum, pejabat GBI bersikap mengenai hal ini. Kita mulai dari Pak Ketua BPD GBD Jakarta. Pak Kiki silakan Pak. Baik, perlu kita ketahui bahwa gereja BTN Indonesia adalah gereja yang otonom. Ya, nah inilah kadangkala ada orang yang suka kebablasan dengan otonom. Sebenarnya ada dua yang nggak otonom. Yang pertama tentang pengajaran dasar dari GB itu sendiri. Ada pengakuan iman Gereja BTN Indonesia. Yang kedua namanya tata gereja. Itu nggak otonom dan itu harus dipatuhi secara seksama. Nah kalau tiba-tiba kita misalkan dapat berkat pergi ke Yerusalem, terus pulang-pulang kita jadi berubah, ya saya takutnya malah nanti menyalahkan ajaran yang menjadi dasar utama dari Gereja BTN Indonesia. Itu pandangan saya Pak. Oke. Jangan sampai nanti jadi kebablasan. Nah, jangan sampai kebablasan Bapak Ibu. Jadi bukan nggak boleh loh. Bukan nggak boleh ya. Jangan sampai kebablasan. Artinya, wah berarti boleh nih. Nah, tapi kita lihat dulu pandangan teologisnya. Kira-kira keluar dari frame kebenaran nggak itu seperti itu? Ya baik, kita harus memperhatikan esensi kebenaran. Kalau Bapak Ibu, kalau kita baca dengan jeli kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru, itu persoalannya jelas. Jelas itu. Apakah itu hari-hari perayaan Yahudi, termasuk Sabat yang Paulus berulang kali menyebutkannya, di Kolose juga mengatakan, itu mereka adalah bayangan. Kristus adalah real thing itu sendiri gitu, kebenaran esensinya. Adalah sebuah hal yang aneh kalau yang asli sudah datang kita mau yang dummy. Handphone yang asli sudah keluar, tapi kita masih suka yang dummy, kan aneh. Kristus sudah menggenapi itu gitu. Bukan nggak boleh ngomong bahasa Ibrani, boleh saja. Boleh saja atau pakai atribut, tapi itu tidak boleh jadikan sebuah hal yang prinsip gitu loh. Nggak boleh menyalahi yang sesungguhnya kan kebenarannya gitu loh. Bukan ritual, bukan atributnya, bukan yang casingnya saudaraku. Barangkali mungkin karena tadi saya kaitkan dengan pandangan yang memang sempat, oh kalau Kristen kan barat nih, saya datang ke original landnya ini kan, oh ini budayanya seperti ini yang harus ada, barangkali seperti itu. Artinya kalau dari pandangan Pak Bumintat, dari sisi kebenaran yang penting sebenarnya adalah kualitasnya kita, bukan dari atributnya. Ya jadi perhatikan, kalau kita perhatikan penggenapan esensinya, termasuk Taurat itu sendiri. Kristus datang menggenapi Taurat, dan kalau kita mengulangi lagi namanya juga kacau. Atau hidup kita lebih rendah dalam hidup Taurat, itu kan salah. Perjanjian kedua jauh lebih baik dari perjanjian pertama, kata Ibrani. Jadi kalau kita salah memahami, malah kita malah mundur. Sayang gitu. Ya, sayang, kebenaran prinsipnya jangan dilepaskan. Oke, jadi jangan kebablasan, karena apa? Kebenaran Kristusnya yang harus tetap menjadi diprioritaskan. Pak Dharma, silakan pandangan Bapak mengenai hal ini. Kalau pandangan saya mengenai fenomena di mana banyak orang-orang Kristen yang akhirnya seperti orang-orang Judaisme begitu ya. Ya, maaf Pak, kalau boleh dikelompokkan lagi hamba Tuhan lah Pak ya. Oh, hamba sudah Tuhan. mulai banyak juga ya, seperti itu kira-kira. Baik, kalau boleh dikelompokkan seperti itu, menurut saya harusnya kita memahami satu hal. Kekristenan memang berakar kepada Yudaisme, pada Yahudi. Tetapi Yahudi itu tidaklah Kristen. Menurut saya, Yahudi itu bukan Kristen karena beberapa hal yang tadi disampaikan oleh ini Pak Gilbert ya, bahwa mereka itu Yahudi itu sendiri masih menantikan Mesias yang lain. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Saya pernah berdialog dengan seorang supir taksi di Yerusalem satu malam karena saya merasa
sepi sendiri di kamar ya, dan saya mau coba untuk hirup udara malam, saya pergi ke downtown Pak Gilbert. Saya pergi ke Ben Yehuda. Nah, saya naik taksi dari Grand Court, dari Hotel Grand Court saya naik taksi ke Ben Yehuda. Karena agar saya itu suka baca-baca cerita kriminal kebetulan. Jadi salah satu mengantisipasi agar supir kendaraan umum yang kita naikin nggak berpikiran jahat, ajak ngomong gitu loh. Nah, jadi saya ajak ngomong. Saya tanya sama dia, saya tahu ini orang Yahudi supirnya. Kenapa? Karena pakai kippah. Dan saya duduk di belakang, saya tanya, "Do you believe Jesus?" Apa jawaban dia? "Who is Jesus?" Dengan kata lain, dengan jawaban yang dia berikan, siapa Yesus? Dia nggak mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa tidak selalu berbicara tentang Yahudi itu adalah kekristenan. Nah, jadi ini kita harus paham hal ini. Ya, jadi bagi saya, kalau mau jadi Yahudi, Yahudi jangan nanggung. Kalau mau jadi Yahudi jangan nanggung, kuasain sekalian bahasanya. Ya, gunakan sahadatnya, lakukan kippah, lakukan tuntutan 613 hukum Taurat yang harus mereka penuhi. Jangan nanggung, kalau ini kan cuma lagu puji-pujiannya, cuma pakai kippah, pakai shofar, itu nanggung. Dengan sebutan rabi sekarang Dengan kalau disebut. sebutan rabi Gak sekarang. mau Jadi, disebut dari Pak Pendeta atau pastor, Pak harus rabi, harus Pak. rabi. Iya. Jadi bagi saya kalau mau jadi Kristen, maaf untuk hamba-hamba Tuhan yang memang menganut paham ini, mesianik ini, kalau mau jadi Yahudi jangan nanggung. Yahudi sekalian, ya. Pertanyaan saya 613. 13 itu apakah sudah terpenuhi semua hukumnya itu bisa dilakukan, Pak? Mohon izin Pak, silakan. Oh, berarti sekaligus Pak. Berarti gini Pak, saya ulang lagi Pak ya. Jadi sebagai pejabat GBI kalau menggunakan atribut Yahudi, mengubah tata sudut pandang, apalagi juga tata cara, Pak Ketua sampaikan mohon jangan kebablasan karena ada hal yang tidak otonom, kira-kira seperti itu. Lalu kenapa? Karena diprioritaskan adalah is about Jesus Christ, the main priority. Lalu ada challenge nih. Oke, kalau menurut Pak Dharma ya, baik kalau memang Anda ingin menggunakan atribut itu, ya jangan setengah-setengah. Tapi nyelam sekalian gitu ya, jangan pakai gaya kodok kira-kira seperti itu ya. Sebentar ini, sebentar ada. Pak Gilbert, mohon izin untuk mensummary ini sekaligus memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Iya, jadi kalau saya lihat itu memang gini, Indonesia itu dijajah 450 tahun oleh Belanda. Jadi rasa minderwaardigheid kompleks kata orang Belanda bilang itu ada. Jadi makanya salah satu mantan presiden kita Gus Dur pernah ngomong, kalau kamu jadi Muslim, jadilah Muslim Nusantara, jangan jadi Muslim yang jadi Arab. Kalau kamu jadi Katolik, jadilah Katolik yang Nusantara, jangan jadi orang Roma. Ketika kamu jadi Kristen, jadilah Kristen yang Nusantara, jangan jadi orang Yahudi atau jadi orang Eropa gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat itu sebetulnya hanya keminderan. Karena kalau saya lihat kayak di Amerika ya biasa aja gitu. Negara-negara lain yang datang ke Israel ya biasa aja gitu. Khususnya fenomena ini hanya ada di Jakarta, di Indonesia lah secara khusus. Baik hamba-hamba Tuhan atau jemaat awam. Jadi kita kembali, kita bersyukur kita orang Indonesia. Yang kedua kita bersyukur Alkitab kita bersyukur dengan perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab. Dan kalau kita GBI, kita bersyukur buat tata gereja kita bersyukur buat pengakuan iman kita, ya sudah kita itu aja. Kalau bapak-bapak GBI suka bilang gini, sekali GBI tetap GBI. Haleluya. Yang pertama sekali Yesus tetap Yesus. Dan sebagai kebanggaan kita bahwa kita adalah bagian dari Gereja Bethel Indonesia, sekali GBI tetap GBI. Sekarang kita bilang GBI tetap sehati. Gitu. Berarti kesimpulan saya singkat saja Bapak Ibu. Jadilah pejabat Gereja Bethel Indonesia yang tetap sehati, menuntaskan amanat agung, namun jangan lupa yang Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.